Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Para santri muslimin muslimat, para hamba Allah, mari kita awali majelis ilmu ini dengan kita membaca doa talabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin amin rabbal alamin. Alhamdulillah, kita terus-menerus senantiasa mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala terus-menerus melimpahkan kepada kita segala macam bentuk nikmat sampai saat ini sehingga kita dalam keadaan sehat walafiat, yang semoga kita semuanya senantiasa mendapatkan hidayah taufiknya sehingga kita diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai ajal menjemput kita masing-masing. Amin Allahumma amin. Para santri muslimin muslimat, para hamba Allah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih seputar tentang ilmu dan keutamaannya. Insyaallah pada pagi hari ini ya, kita akan membahas tentang perkataan dari Imam Syafi'i. Perkataan siapa? Imam Syafi'i. Imam Al-Muzani rahimahullah, beliau adalah murid dari Imam Syafi'i. Imam Al-Muzani rahimahullah mendengar gurunya berkata, yaitu Imam Syafi'i. Gurunya namanya Imam Syafi'i, muridnya namanya Imam Al-Muzani. Muridnya siapa? Imam Al-Muzani. Gurunya siapa? Imam Asy-Syafi'i. Ya, Imam Syafi'i ulama besar, ulama madhab Asy-Syafi'i. Ya, punya murid Imam Al-Muzani, murid yang senior, murid besar, ilmunya juga luar biasa. Nah, maka beliau mengatakan, ya, mengingat tentang nasihat gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan, ya, man ta'allamal Qur'an 'azumat qimatuhu. Barang siapa yang dia belajar Al-Qur'an, maka mulialah kedudukannya, agunglah kedudukannya. Nih, ya. Maka barang siapa yang belajar Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, mengkaji Al-Qur'an, ya, menghafalkan Al-Qur'an, ya, dan mengamalkan Al-Qur'an, maka azumat qimatuhu, maka mulialah kedudukannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan manusia. Mulia kedudukannya, Haikal. Maka apa? Rajin belajar Al-Qur'an. Mulai dari apa? Membacanya, mengkaji setiap ayat-ayat di dalam Al-Qur'an, menghafalkannya. Dan apa? Yang paling utama apa? Mengamalkan Al-Qur'an. Maka apa? Azumat qimatuhu, maka kedudukannya semakin mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita bahas, mantan budak bisa menjadi apa? Pejabat. Bisa menjadi apa? Pemimpin. Padahal apa? Mantan
budak. Kalau kita kan orang budak atau orang yang rendah, ya rendah lah, gitu ya. Tapi ketika dia mempunyai ilmu syar'i, paham Al-Quran, hafal Al-Quran, paham ilmu agama, ya, maka apa? Kedudukannya menjadi mulia di sisi Allah dan di sisi manusia. Kemudian yang berikutnya, waman nadhara fil fiqh nabula miqdaruhu. Barang siapa yang dia mendalami ilmu fikih, ilmu fikih, ya, apa? Nabula miqdaruhu. Maka derajatnya semakin nabula, mulia juga. Miqdaruhu, kapasitasnya semakin mulia, ya, derajatnya semakin mulia. Barang siapa yang mempelajari fikih. Karena fikih apa? Berarti apa? Belajar seputar hukum-hukum Islam. Oh, ini yang wajib, ini yang haram, ini yang makruh, ini yang sunnah, ini yang boleh. Maka apa? Ketika orang belajar ilmu fikih, maka dia mengetahui, oh ini sesuatu yang wajib, oh ini sesuatu yang halal, ini yang haram, oh ini yang makruh, ini yang haram, ini yang wajib, ini yang sunnah, ini yang mubah. Maka apa? Dia akan memperoleh miqdar, derajat yang mulia, ya, derajat yang mulia. Baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, juga di hadapan manusia. Wa man ta'allama al-lughatal arabiyyah raqqa tab'uhu. Nah ini. Barang siapa yang belajar bahasa Arab, karena bahasa Arab kan bahasa Nabi. Bahasa Arab itu bahasa Al-Qur'an. Bahasa Arab adalah bahasa penghuni surga. Ya, bahasa Arab adalah bahasanya para sahabat. Bahasa Arab adalah bahasanya para kitab-kitab, para ulama. Ya, coba para ulama, kitab-kitabnya bahasa Arab atau bahasa Inggris? Imam Syafi'i, ya, kitab Ar-Risalah, Al-Um, kitab Al-Hadis Imam Bukhari. Kira-kira pakainya bahasa apa? Bahasa Arab. Syarah-syarah penjelasan hadis, syarah-syarah penjelasan Al-Quran, tafsir Ibnu Katsir, kira-kira pakai bahasa apa? Bahasa Arab. Artinya apa? Bahasa Arab adalah bahasanya bahasa surga, bahasa Quran, bahasa Nabi, bahasa sahabat, bahasa para ulama. Dan bahasanya umat Islam adalah bahasa Arab. Maka apa? Siapa yang belajar bahasa Arab, raqqa tab'uhu, maka lembutlah tabiatnya, perilakunya. Orang yang belajar bahasa Arab, maka perilakunya semakin lembut, ya, semakin lembut, ya. Kenapa? Karena tadi bahasa Arab adalah bahasanya Nabi. Nabi kita lembut atau kasar? Lembut. Nabi kita baik atau jahat? Baik sekali. Para sahabat juga demikian, ya kan? Para ulama berkasih sayang, berlemah lembut. Maka siapa saja yang mempelajari bahasa Arab, maka lembutlah hatinya sebagaimana para nabi, sebagaimana para sahabat, sebagaimana para penghuni surga. Orang-orang penghuni surga, mereka adalah orang-orang yang memiliki hati yang lembut, yang di dalam hatinya bersih dari dendam, yang hatinya bersih dari kotoran-kotoran hati, ya. Kemudian berikutnya, ya, wa man ta'allamal hisab jazula ra'yuhu. Barang siapa yang belajar ilmu hisab, hisab, perhitungan bagaimana ini awal bulan Hijriah, ini akhir, ini awal. Itu kan hitung tiap bulan orang-orang yang hisab. Ya. Jadi kamu kan taunya, oh jatuh 1 Ramadan pada tanggal sekian, oh jatuh 1 Syawal pada tanggal. Kita hanya menerima kabar saja, informasi. Tapi bagi mereka yang istiqomah setiap bulannya ru'ya, lihat,
kemudian mencatat lagi, oh ini sekarang 1, rutin. Maka apa? Jazula ra'yuhu. Maka pendapatnya akan kuat. Loh, kenapa? Dia istiqomah ngitung-ngitung, ya, dilatih, ya. Maka pendapatnya apa? Jazula ra'yuhu. Pendapatnya kuatlah pendapatnya. Perkataannya kokoh, ya. Kuat perkataannya, ya. Kaman katabal hadis atau kaman ta'allamal hadis qawiyat hujjatuhu. Sebagaimana orang juga ketika apa? Belajar ilmu hadis, menghafal hadis, belajar terkait tentang ilmu mustalahul hadis. Ini beda. Hadis dan mustalah itu beda. Hadis-hadisnya Rasul, an Abi Hurairah, an Ibnu Umar dan seterusnya. Kalau mustalahul hadis adalah ilmu bagaimana kita bisa mengetahui, oh ini hadis yang lemah, oh ini hadis yang sahih, oh ini hadis yang hasan, ini hadis yang mungkar, ini muttarib, ini di cabang ilmu agama luar biasa. Maka kalau kita belajar ilmu hadis dan mustalahnya, maka apa? Qawiyat hujjatuhu. Maka hujjahnya akan kuat. Argumennya akan semakin kuat. Kenapa? Karena dibekali dengan hafalan hadis dan dibekali dengan ilmu mustalahul hadis. Ya, gitu. Kemudian apa? Wa man lam yasun nafsahu lam yanfa'hu ilmuhu. Ini perhatikan pesan terakhir beliau. Jadi barang siapa yang mempelajari Quran, maka kedudukannya akan mulia. Barang siapa yang belajar fikih, maka derajatnya mulia. Barang siapa yang belajar bahasa Arab, maka hatinya akan lembut. Barang siapa yang belajar ilmu hisab, maka akan kuat pendapatnya, perkataannya. Seperti bagaimana orang belajar hadis, kuat argumennya. Tapi Imam Syafi'i berpesan, wa man lam yasun nafsahu lam yanfa'hu ilmuhu. Barang siapa yang tidak menjaga dirinya dari kemaksiatan, ilmunya tidak bermanfaat. Ya. Jadi antara ilmu dengan kemaksiatan ini sangat bertolak belakang. Paham? Dan maksiat akan menghalangi ilmu. Akan menghalangi apa? Setiap kita bermaksiat kepada Allah, ilmu ini akan pudar. Semaksiat lagi, ilmu akan pudar. Lama-lama apa? Kalau kita terus-menerus bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena maksiat dengan ilmu ini tidak bisa disatukan. Paham? Maka siapa saja yang tidak bisa menjaga dirinya dari kemaksiatan, maka ilmunya tidak akan bermanfaat. Sebagaimana Imam Syafi'i ketika beliau mengadukan tentang buruknya hafalannya kepada gurunya Imam Waqi, syaqautu ila waqi'in an su'i hifdzi. Imam Syafi'i mengatakan demikian, aku berkeluh kesah, aku mengadu kepada guruku Syekh Waqi tentang an su'i hifdzi, tentang buruknya hafalanku. Artinya apa? Hafalannya pudar, hafalannya sedikit hilang. Imam Syafi'i sudah merasa apa? Merasa ada yang kurang, ganjal dan seterusnya. Kok kenapa hafalan saya jadi seperti ini? Imam Syafi'i coba bayangkan. Kemudian apa? Syekh Waqi, Imam Waqi, gurunya Imam Syafi'i mengajarkan fa'arsyadani ila antarkil ma'asi. Maka guruku memberikan nasihat kepadaku untuk meninggalkan segala macam bentuk kemaksiatan. Kenapa? Fa'ilmullahi nurun la tu'ta li'asi. Karena ilmu Allah itu cahaya. Ilmu Al-Quran, ilmu fikih, ilmu hadis, ilmu hisab, ilmu bahasa Arab, ilmu Al-Quran dan seterusnya, itu adalah nurun minallah. Cahaya dari Allah. Dan cahaya dari Allah tidak mungkin diberikan kepada orang-orang yang bermaksiat. Artinya apa? Maksiat menghalangi seseorang untuk mendapatkan cahaya Allah. Maksiat menghalangi orang dari mendapatkan ilmu. Paham? Maka ilmu dan maksiat sangat bertolak belakang, tidak bertemu. Paham? Maka siapa yang bermaksiat gagal mendapatkan ilmu. Paham? Gagal dapat ilmu.
Artinya apa? Lam yanfa' ilmuhu. Ilmunya tidak bermanfaat. Kalau ataupun dapat ilmu, tapi ilmunya tidak bermanfaat. Paham? Maka tolong diperhatikan kita sebagai santri, thalibul ilm, penuntut ilmu, tolong kita jauhi, hindari maksiat. Karena maksiat menghalangi hafal Quran, jadi males, jadi pudar hafalannya, susah hafal Quran. Itu mungkin gara-gara efek apa? Maksiat kepada orang tua, maksiat kepada teman, maksiat kepada siapa saja. Paham? Oh kamu kok, ya Allah kok ngafal Quran kok saya kurang banget. Kenapa ya? Langsung kamu istighfar, mohon ampun kepada Allah. Jangan-jangan karena kemaksiatan kita. Kita menghadiri majelis ilmu, kok saya nggak paham ya, kok yang ini paham. Oh jangan-jangan karena kita juga banyak maksiat. Maka apa? Kita beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena kata Nabi, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dipahamkan tentang agamanya, maka Allah menghendaki kebaikan kepadanya. Jadi kalau kita paham, kalau kita cepat ngafal, kalau kita hafal hadis cepat dan seterusnya, tidak susah, ringan, dimudahkan, berarti Allah menghendaki kebaikan untuk kita. Berarti kalau kita susah ngafal hadis, susah ini, kok rasanya susah, berat. Berarti apa? Karena mungkin kita yang banyak maksiat, berbuat dosa kepada Allah. Maka kita satu-satunya apa? Jalannya apa? Kita bertaubat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena maksiat dan ilmu tidak bisa bersatu. Maksiat dan ilmu, maksiat menghalangi ilmu. Ya, paham ya? Ini tolong perhatikan. Baik, wallahu a'lam bishawab. Ya cukup sampai sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.